Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sesi 1 ingin mempresentasikan hasil dari observasi mengenai analisis kondisi pengeluaran terhadap kesejahteraan keluarga di Angke Jaya, Jakarta Barat. Boleh di next. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 3 terdiri dari Arveni Salma, Arvina Syifa, Sevia Nuraini, dan Tahnia Nazlan. Boleh di next. Kondisi ekonomi di wilayah Angke Jaya mengalami dampak dari COVID-19 sesuai dengan data dari BKKBN bahwa penduduk miskin di DKI Jakarta mengalami peningkatan pada tahun 2020 dikarenakan efek pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan turunnya pendapatan nyata yang sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama pada keluarga yang berpenghasilan rendah dan menengah. Pada masyarakat berpenghasilan rendah, pendapatan yang mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bahkan kebanyakan keluarga sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Sehingga kualitas hidup keluarga dirasakan semakin menurun dan hal ini berdampak negatif. Angke Jaya sebagai salah satu tempat yang ada di Kecamatan Grogol, Kota Jakarta Barat, terdapat masyarakat yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang bervariasi dan tingkat kesejahteraan keluarga yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari status tempat tinggal, kondisi bangunan, serta luas tanah yang ditempati. Kesejahteraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kesejahteraan objektif yang mengacu pada standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dan diukur melalui indikator keluarga sejahtera menurut BKKBN. Adapun kesejahteraan subjektif, yang mana tingkat kesejahteraan diukur dari tingkat kepuasan dan kebahagiaan individu. Baik, slide selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Yaitu selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, jumlah kebutuhan keluarga yang semakin tinggi karena dampak dari rendahnya pendapatan yang diterima setiap keluarga menyebabkan beberapa kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Lalu tingkat pendapatan suami yang rendah mendorong istri untuk bekerja di luar rumah sekaligus mengurus rumah tangga. Dan yang terakhir, semakin banyaknya wanita yang memiliki peran ganda untuk membantu suami dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Tujuan dari observasi ini yang pertama yaitu menganalisis beberapa kriteria keluarga yang berada di daerah Angke Jaya, Jakarta Barat. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keluarga tersebut tergolong ke dalam keluarga sejahtera atau prasejahtera berdasarkan indikator keluarga sejahtera dari BKKBN. Dan yang ketiga, untuk mengetahui serta memberikan informasi mengenai beberapa kriteria keluarga sejahtera dalam berbagai indikator keluarga sejahtera. Lalu, karakteristik keluarga. Pada observasi yang kami laksanakan di Angke Jaya, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, adapun hasil observasi menunjukkan bahwa rata-rata usia suami lebih tinggi, yaitu 47 tahun, daripada usia istri, yaitu 42 tahun. Selain itu, rata-rata lama pendidikan suami yaitu 11 tahun, sedangkan istri 10 tahun. Jumlah anggota keluarga antara 2 sampai 5 orang dalam satu keluarga. Adapun penghasilan keluarga yaitu nominal uang yang diperoleh dari jumlah penghasilan gabungan seluruh anggota keluarga yang bekerja dalam satu bulan, di mana rata-rata pendapatan keluarga per bulan sebesar 4.843.636 perak, sedangkan rata-rata pendapatan per kapita keluarga di Jakarta Barat menurut BPS pada tahun 2021 sebesar 1.686.425 perak. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan slide berikutnya yaitu alokasi pengeluaran keluarga
di mana rata-rata pengeluaran keluarga per bulan adalah 6.262.675 perak. Rata-rata dana yang digunakan untuk pengeluaran pangan keluarga sebesar 2.823.750 perak per bulan, sedangkan rata-rata pengeluaran non-pangan keluarga sebesar 4.015.556 perak per bulan, yang mana pengeluaran non-pangan lebih besar dibandingkan dengan alokasi pengeluaran yang digunakan untuk pangan. Slide berikutnya. Baik, terima kasih. Berdasarkan perbandingan pendapatan dan pengeluaran keluarga, seharusnya pengeluaran keluarga lebih rendah dari pendapatan yang diperoleh. Hasil observasi menunjukkan bahwa pengeluaran keluarga di Angke Jaya masih lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh. Adapun dua dari 8 keluarga mengalami keuangan defisit, di mana keluarga membutuhkan dana tambahan berupa pinjaman, penjualan properti, ataupun meminta bantuan dari pihak lain seperti kerabat, tetangga. Adapun pihak terakhir yaitu menunggu bantuan dari pemerintah. Silahkan dilanjut slide berikutnya. Kesejahteraan objektif. Kesejahteraan objektif diukur berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kriteria yang akan menjadi kategori keluarga sejahtera, seperti yang tertera dalam tabel, bahwa 2 keluarga memiliki rumah sendiri, 6 keluarga lainnya yaitu rumah milik orang tua dan sisanya sewa. Hampir seluruh rumah sudah terbuat dari tembok. Hanya ada 1 keluarga yang rumahnya setengah tembok. Hal ini serupa dengan keluarga yang memiliki kamar mandi dan WC sendiri. Ada 6 keluarga yang lantai rumahnya terbuat dari keramik, serta terdapat 1 keluarga yang atap rumahnya terbuat dari genteng. 7 keluarga lainnya terbuat dari asbes. Untuk sumber air minum, kebanyakan keluarga bersumber dari air mineral. 5 keluarga membuang sampah ke tempat pembuangan umum, sedangkan seluruh keluarga menggunakan penerangan listrik dan bahan bakar gas. Kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif dinilai dari situasi yang dialami oleh keluarga yang terdiri atas 3 dimensi, antara lain fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. Kesejahteraan keluarga secara fisik dan finansial dilihat dari terpenuhinya makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, penghasilan, kekayaan, dan tabungan. Secara sosial sendiri dilihat dari partisipasi dalam masyarakat, hubungan antar anggota keluarga, tetangga, serta kepuasan atas bantuan yang diberikan oleh orang lain maupun pemerintah. Secara psikologis terdiri dari rasa aman dan dari gangguan kejahatan, kesehatan mental, dan emosional, serta pelaksanaan tugas dan peran sebagai suami, istri, dan anak. Semua istri dalam keluarga melaksanakan sholat sendiri 87,5%. Suami melaksanakan sholat wajib secara berjamaah 37,5%. Istri melaksanakan puasa wajib Ramadan selama 1 bulan ditambah dengan puasa sunnah Senin Kamis. 2 keluarga janda miskin hanya menjalankan zakat untuk sebagian keluarga inti karena sisanya didapat dari santunan untuk 2 santri, 2 istri, dan 1 suami. Di keluarga lainnya melaksanakan zakat fitrah dan sedekah. Adapun 87,5% suami tidak pernah mengikuti pengajian sebagai anggota. Baik, kesimpulannya adalah pengeluaran per bulan yang dikeluarkan oleh keluarga di Angke Jaya lebih banyak digunakan untuk pengeluaran non-pangan. Ada 4 keluarga yang masih tergolong keluarga tidak sejahtera dikarenakan tidak dapat memenuhi beberapa kriteria dari BKKBN. Selain itu, faktor pendidikan dan pendapatan juga berpengaruh terhadap pengeluaran. Masyarakat Angke Jaya sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini terlihat dari tempat tinggal, kondisi rumah, serta tidak terpenuhinya beberapa indikator yang menunjang keberlangsungan kehidupannya.
Boleh di next. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi yang kami ambil saat melakukan observasi di Angke Jaya, Jakarta Barat. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.